Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video materi di grup anti boncoser. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang ada di akun Business Manager. Karena kita sudah membuat akun Business Manager, jadi kita juga harus tahu apa aja yang ada di akun Business Manager. Baik teman-teman, silakan klik di garis 3 ini di Business Setting. Ya, langsung aja ada shortcutnya. Di sini ada Ads Manager, Business Setting, dan Icon. Nah, kita akan coba membahas satu persatu apa fungsi-fungsi dari shortcut ini. Nah, yang pertama itu Ads Manager. Ads Manager ini tempat kita mengelola iklan kita, yang membuat kita membuat campaign. Coba kalau kita klik, ya, disinilah tempat kita caranya membuatkan iklan kita. Nah, dan di sini juga dashboard ketika iklan kita sudah tayang, nanti akan muncul hasil dari settingan yang di adset kita. Ini campaign total, ini campaign adalah keseluruhan dari settingan yang kita telah tetapkan di adset, dan ini data-data juga nanti akan muncul setelah iklan kita tayang. Dan ini ada adset, tempat dimana kita akan meletakkan settingan iklan kita seperti targeting, demografinya, umurnya, terus penempatan juga dimana, dan juga setting budget juga bisa di adset. Meskipun juga kita bisa sekarang bisa juga menggunakan setting budgetnya di campaign melalui setting budget dengan menjalankan jenis iklan CBO. Kemudian di ads ini tempat materi iklan kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ads saya akan sudah lama sudah saya pakai. Ini yang ada di menu Ads Manager, dan ini cara membuat iklannya. Silakan teman-teman buat saja. Ini ada bisa membuat create new campaign, dan ini use existing campaign. Kemudian kita lanjut, ada di menu Add Account Setting. Add Account Setting ini juga tempat pengaturan add account akun iklan. Jadi kita bisa men-setting akun iklan kita atau mengisi profil di akun iklan kita. Add Account Setup. Ya, di sini Add Account Setupnya, di sini ada nama akun ID-nya, on by siapa, kemudian time zone, currency. Di sini juga letakkan apakah agensi kita sebagai agensi ataupun tidak, ataupun pemilik bisnisnya. Kurang lebih seperti ini akan setupnya. Sistem. Nah, kemudian di billing ini munculnya tagihan ataupun munculnya tempat tagihan sih. Ini history tagihan kita bisa muncul di billing. Kemudian event manager dan juga audiences ini tempat kita untuk membuat beberapa audience. Nah, seperti membuat create custom audience, kemudian membuat create lookalike audience juga bisa digunakan di audiences, menu audiences. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas di business setting. Ini akan lebih memakan waktu banyak. Ya, business setting. Nah, di sini jika kita sebagai business owner dan kita membutuhkan tim, kita bisa menambahkan beberapa partner kita di sini. Ini people. Kita bisa menambahkan add asset. Asset itu seperti kita bisa menambahkan page kita ataupun menambahkan halaman di Facebook kita, atau juga kita menambahkan add account. Add account kan kita bisa ada beberapa add account. Nah, kita bisa menambahkan add account. Nah, people di sini pastikan kita harus menambahkan people-nya itu paling tidak kita sendiri untuk menambahkan people-nya. Jadi kita bisa mengelolanya. Jangan lupa kita tambahkan add ini ya. Kemudian di partner. Nah, partner ini adalah kita kalau ingin bisnis kita mempunyai tim, nah kita bisa menambah partner kita, menambahkan tim kita melalui di menu partner. Selanjutnya di page. Page ini
tempat tampilan beberapa halaman yang terintegrasi di Facebook kita. Bisa menambahkan page-nya, bisa tinggal tambahkan aja. Ada ads-nya, tinggal diklik aja page-nya, kemudian masuk page, atau bisa juga kita membuat halaman page juga melalui Facebook, melalui akun Business Manager. Dan kita juga bisa meminta akses untuk, misalnya kita ada page teman kita dan kita bisa meminta aksesnya ke page di teman kita itu, tinggal mendapatkan izin aja dari pemilik page-nya. Kemudian di add account. Nah, add account, selain di add account setting juga bisa kita gunakan di business setting juga ada cara pengaturan add account, kemudian business asset group. Nah, lanjut di aplikasi. Kalau kita mempunyai aplikasi yang terinstall, kita juga bisa pasangnya di sini. Kemudian Instagram akun, kita bisa mengintegrasikan Instagram kita yang akan kita gunakan juga sebagai tempat page di Facebook kita juga. Misalnya kita punya page Facebook jualan online, terus kita juga di Instagram juga punya akun Instagram jualan online dan kita ingin mengintegrasikannya, kita bisa tambah di sini. Jadi ntar ketika kita beriklan, selain iklan kita tayang di Facebook, iklan kita juga akan tayang di Instagram yang kemudian di line of business juga. Nah, di data sources ini juga lengkap. Jadi di Facebook ini sangat memudahkan kita, apalagi untuk teman-teman yang mengiklankan. Di sini kita punya produk katalog. Bagi business owner yang punya produk katalog, beberapa produk bisa membuat di produk katalog ini. Kemudian data pixel. Data pixel ini yaitu tempat kita mendapatkan data atau mendapat kita men-tracking pixelnya. Salah satu alat untuk men-tracking apa aja yang terjadi ataupun orang-orang yang mengakses di website kita, apapun yang mereka lakukan di website kita, aktivitas mereka akan tercatat di pixel kita. Kemudian ada offline event, custom conversion, kita membuat custom conversion juga bisa di sini. Ada kita membuat share audience, kita mungkin berbagi audience kita, bisnis kreatif. Kemudian juga, nah di sini ada payment, metode pembayaran. Nah, di sini juga tempat teman-teman untuk men-setting metode pembayarannya di akun Business Manager-nya. Nah, di sini. Jadi bisa membuat metode pembayarannya di akun Business Manager. Bisa di sini, dan kita juga bisa melihat aktivitas, bisa melihat apakah data-data kita sudah benar di akun pembayaran ini. Kurang lebih seperti itu sih untuk akun Business Manager. Jadi teman-teman bisa lihat ataupun bisa diutak-atik sendiri fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di sini. Akun Business Manager dicoba dipahami, dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa didiskusikan di kolom komentar grup Facebook Anti Boncosser. Dan juga jika teman-teman ingin memberikan informasi seputar tentang akun Business Manager juga silahkan di kolom komentarnya diberikan informasi tentang akun Business Manager. Baiklah, untuk materi video kali ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.